Kan Saifuddin Ibrahim kalau berani datang ke sini, siapa lo nyuruh-nyuruh gua balik? Polisi aja nawarin 10M untuk balik ke Indonesia. Sorry, saya tidak akan menerima semua tawaran dunia itu. Sudah ditransfer ke rekening saya 10M. Nanti polisi bilang, salah transfer besoknya. Ya udah, gigit jari. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim berkicau-kicau curhat. Dia sudah mau mati katanya. Jadi dia sudah tidak tahan lagi hidup di dunia, ingin segera dijemput dengan kereta api yang beroda api, ya kan, kursinya api, ya, jadi dia akan lekas mati. Baik, kamu demikian videonya. Yohanes ini mengajak saya berdebat atas statement saya yang mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen yang berpikir atau mempunyai pandangan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah kehendak Bapa di sorga, keinginan supaya Yesus disalib itu adalah keinginan Bapa di sorga, maka dia tidak waras lagi. Sambil saya kasih begini, sama Yusuf PI. Video itu tidak selesai sampai di situ, masih ada lanjutannya. Tetapi Rudy Yohanes langsung mengambil video itu dan menggorengnya menjadi sebuah pemahaman bahwa saya mengatakan bahwa rancangan Bapa di sorga adalah rancangan iblis. Padahal saya tidak pernah mengatakan demikian. Dan saya tidak pernah menghina salib. Bahkan saya katakan di akhir perdebatan itu bahwa salib itu adalah tanda ketaatan dan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Bagian itu tidak diambil. 7 hari mereka berbicara tentang saya diamkan. Lalu saya tanggapi Rudy Yohanes. Rudy Yohanes, daripada kau berdebat dengan saya, ingatlah anak Batak yang katanya kau urus. Kenapa kau lepas tangan? Karena saya ingatkan dia tentang itu, mengamuklah dia. Padahal saya mengingatkan itu dengan baik. Jangan alasanmu uangnya sudah habis. Jangan alasanmu saya hanya berjuang di pra-peradilan, habis itu saya hanya itu. Nggak bisa. 78 juta bukan uang yang sedikit. Orang kasih kau itu untuk mengurusi anak Batak. Kenapa kau berhenti? Hanya itu, perkaranya simple. Lalu dia lari kemana-mana. Inilah alamatnya Edis. Rudy Yohanes ini Masalahnya sudah berlipat-lipat. Kemudian saya tonton juga video terakhir dari Rudy Yohanes yang berusaha mencari kebenarannya sendiri dengan klarifikasi kepada Pak Bom yang sebelumnya juga Pak Bom ya dihina habis-habisan oleh Rudy Yohanes ini. Tidak boleh Saifuddin Ibrahim bahwa dia ada di Amerika, jauh dari negeri, jauh dari
orang-orang yang dicintainya, tanah tumpah darahnya, itu mengatakan ini Tuhanku ini, Yesus ini tidak sayang sama saya. Menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Amerika. Semua penganiayaan itu kuderita. Saya harus berada di penjara katanya. Polisi yang datang itu minimal 2 tahun saya di penjara. Saudara, 2 tahun di dalam penjara itu bukan waktu yang sebentar, dan harganya tidak bisa dibayar dengan uang miliaran berapapun. Berada di dalam penjara dan mengerikan sekali. Harta, kekayaan, emas, permata, kenikmat, apapun kenikmatan, berapapun besarnya tempat tidur Rudi Yohanes, ya, Pendeta Henry Tandianta, janganlah masuk Islam. Apalagi kamu mengancam mau masuk Islam. Bahkan sekarang Henry Dianta itu dia, omongannya persis seperti Pak Kiai, bahwa yang memalsukan Alkitab ini adalah para pendeta. Miringnya orang ini, kapan masuk sakit jiwa ini orangnya. Saifuddin terkenal. Atau Tuhan Yesus, kapan engkau menjemka dengan kereta api, bannya api, kursinya api, mesinnya api, semua ada di dalam api, Tuhan. Saya takut dan khawatir. Iya. Dan sangat mengerikan ini si Edis TV ribut dengan Rudi Yohanes. Rudi Yohanes ini, dia kalau berdebat dengan Muslim itu seperti Tom and Jerry, menang kalah. Kenapa? Karena itu bisnis debat agama, bisnis dialognya Rudi Yohanes supaya dia tetap bertahan, seolah-olah dia adalah pejuang, padahal dia itu penipu. Ini adalah pendebat palsu, apologet palsu. Jadi banyak juga gembala-gembala, banyak mereka ini jadi pendeta palsu di sebuah gereja dengan penampilan yang begitu luar biasa. Dan kita berusaha untuk ini, untuk berusaha menghormati dia, padahal dia adalah domba yang dimakan serigala yang memakan domba-domba ini. Keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Roh najis itu uang. Itu roh najis. Maka firman Tuhan mengatakan uang sumber kejahatan. Kalau di TikTok, koin sumber kejahatan. Jadi mereka bangga untuk mendapatkan koin sekian dan sekian. Orang menceritakan, saya dapat paus, saya dapat topi, saya dapat love. Ini bukan tujuan dari pemberitaan Injil itu. Roh kenajisan. Kemudian roh urusan perut, makan dan minum. Kemudian urusan bawah perut, yaitu perselingkuhan, di mana mereka akan kenajisannya itu, dia selalu menampilkan saya mulung, saya mengumpulkan botol-botol, lalu saya jual, dapat uang sekian. Dan itu hanya konten, hanya sekali, tetapi biarlah itu semua. Mereka memburuk-burukkan nama saya, polisi tidak bisa menangkap saya, lalu dikabarkan Pendeta Saifuddin Ibrahim sudah ngek. Mayatnya sudah diserah terimakan di bandara. Ada 2 mobil hitam keluarganya yang menjemput. Ada orang-orang yang ibu-ibu pakaian hitam tidak dikenal, itu keluarga Saifuddin Ibrahim. Saya sudah
fitnah begitu kejinya oleh Muslim, oleh channel-channel mereka. Ada Edi Suprayitno, ada Dodi Sefriadi, ada Pras, ada Nandar, ada Zuma, semuanya mengarahkan hatinya, pikirannya bagaimana menjatuhkan Saifuddin Ibrahim ini. Apalagi sekarang dia sudah di luar negeri. Cara satu-satunya roh kenajisan itu adalah dengan perempuan. Oh, saya juga bisa melakukannya, tetapi saudara-saudara, saya begitu mencintai Yesus Kristus yang Tuhan adalah jalan hidupku. Dia yang akan menjemput saya dengan kereta api, bannya api, kursinya api, mesinnya api, semua ada di dalam api, Tuhan. Saya tidak akan menderita lagi hidup saya. Saya tidak akan susah lagi selama-lamanya. Karena apa? Jadi banyak orang Kristen yang akan masuk Islam, banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus, banyak orang Kristen yang tetap di dalam gereja tetapi dia hatinya memberontak, hatinya murtad, hatinya melawan firman Tuhan, hatinya melawan orang-orang Kristen. Contohnya Rudi Yohanes ini. Jadi walaupun dia tetap dalam Kristen, dia melihat keuntungan di sana. Kalau nggak perlu ngomong, jangan ngomong. Jangan buka mulut. Kenapa? Karena hanya akan membuat kisruh keadaan penginjilan. Berbagai macam cara saya juga untuk menjatuhkan nama saya sebenarnya. Tetapi ternyata dunia ini, TikTok dan YouTube ini bisa memotong pembicaraan saya. Misalnya, kata Saifuddin Ibrahim, jangan masuk Kristen karena orang Kristen itu jahat. Maksudnya Islam lebih jahat dari orang Kristen. Ada kata-kata saya yang kelipat di TikTok. Ini lagi rame juga. Syarat orang Kristen itu ya begitu. Harus on. Ini juga nanti bisa dipotong sama mereka untuk putar balikkan supaya kalian nonton ini ya, saudara-saudara, nonton baik-baik video saya. Apakah saya ini seperti video-video yang diputar balikkan oleh saudara Muslim itu? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita jauhilah mereka itu, jauhi Rudi Yohanes, jauhi pemurtad itu. Ada namanya Henry Dianta, itu orang sangat jahat mulutnya. Ada lagi yang muncul seperti dia menentang saya, seperti Romo Patris dari NTT ini. Ini juga kayaknya ini Romo hanya ingin sekali dihormati. Memang semua orang ingin dihormati. Tetapi kalau menghujat ataupun melawan, mengfitnah teman-teman sekristen, seiman, ini sudah jauh, saudara-saudara. Sekali lagi ya, karena saya melihat omongan Rudi Yohanes yang menghina pendeta-pendeta Gilbert, dia menghina Bomboro, apalah katanya, kalimat-kalimat seperti itu nggak pantas ya. Jauhi mereka itu. Mari orang Kristen seluruhnya di Indonesia, ini terlambat saya ini, tolong video ini disebarkan. Berbicara menurut dia tapi ditentang sendiri. Saya ini bobrokan orang Kristen di seluruh Indonesia secara barbar, dan mereka lakukan itu malam-malam datangnya. Bagaimana manusia itu harus bekerja. Alkitab berkata kalau orang itu tidak bekerja jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan. Nah, kadang-kadang saya sedang mencobai Tuhan di Amerika ini. Kalau nggak ada orang Kristen yang nggak kasih saya makan karena perjuangan saya, karena perlawanan saya, karena ucapan-ucapan saya, karena pekerjaan saya hanya memberitakan Injil,
Ya sudah, innalillahi ngek. Kalau sudah nggak ada makan yang harus saya makan, selesai sudah. Hidup saya selesai. Umur 26 Oktober umur saya 61 tahun. Ya sudahlah, cukup ngek. Rasain lu, kapok lu. Itu ya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Beritakan Injil. Bukan ngumpul duit. Ya ngumpul duit sambil memberitakan Injil. Bukan memberitakan Injil sambil ngumpulin duit. Itu baru tahu itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan Saifuddin Ibrahim kalau berani datang ke sini, siapa lo nyuruh-nyuruh gua balik? Polisi aja nawarin 10M untuk balik ke Indonesia. Sorry, saya tidak akan menerima semua tawaran dunia itu. Sudah ditransfer ke rekening saya 10M. Nanti polisi bilang, salah transfer besoknya. Ya udah, gigit jari. Udah di penjara, udah ditangkap sama polisi. Jangan tertipu. Rudi Yohanes hanya 30 keping perak, namun menjadi Iskariot. Ya, sekali lagi, saya akan tetap mengatakan bahwa Rudi Yohanes ini mentalnya memang buruk. Masih bagus bom-bom, dia sudah minta maaf. Bom-bom sudah minta maaf. Saya akui bom-bom menjadi hamba Tuhan kesayangan saya. Jadi dia sudah minta maaf kepada Edis TV, kepada yang lain, kepada Mata Pisau, dengan Ki Ahmad juga dia sudah minta maaf, dan juga kepada saya sudah 1,1 dengan bom-bom. Terima kasih bom-bom, saya harus memuji Anda. Makanya hati-hati Rudi, memang harus terjadi seperti itu. Pak Prabowo saya sudah peringatkan dengan baik agar Bapak hati-hati. Karena Bapak benar-benar membela Palestina. Seperti Soekarno. Jangan Pak, jangan. Bapak pidato, kita akan mengakui Israel. Kita akan mengakui Israel dan membuka kedutaan besar Israel di Palestina. Asal memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Israel tidak perlu mulut Prabowo. Hati-hati mulutmu Prabowo, Presiden. Hati-hati kamu ya. Saya bukan ngomong sembarangan ataupun menghina Bapak. Umur Bapak lebih tua dari saya, tetapi coba nanti video-video saya putar dalam bahasa Inggris. Ambil lagi. Buatkan teksnya itu. Kayaknya saya tetap kaya raya sampai akhir zaman. Indonesia akan bubar. Indonesia akan bubar. Jadi omongan yang akan menjadi panutan. Jadi bukan pendeta-pendeta yang terlalu teologis seperti itu. Ya, pendeta-pendeta pengecut. Ketika datang penganiayaan, pendeta-pendeta pada kabur ke Singapura. Tunjukkan dirimu sebagai hamba Tuhan. Apalagi akhir zaman, kalau terjadi di zaman saya ini. Sekarang Tuhan Yesus datang. Wah, Saifuddin terkenal, Saifuddin terkenal. Apakah saya menyombongkan diri? Tidak, saya tetaplah apa adanya, jalan pakai sandal sobek. Ya. Cuman penampilan ini saja saudara, biar kelihatan gagah. Padahal sudah selesai umur saya ini.
Kenapa? Karena saya itu berkali-kali hampir ngek itu di dalam pelayanan, di dalam penjara, di Amerika sendiri ini udah berkali-kali juga telepon istri saya belum angkat. Saya sudah tidak diperlukan lagi di dunia ini, maka saya akan pergi bersama Yesus. Lebih enak, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Kutunjukkanlah bukti, laporan lah itu ya, tapi nggak semua. Kenapa? Karena makanya aku bilang siapa yang mempermasalahkan itu yang kubuka. Dokter itu mempermasalahkan, kutunjukkan. Di grup ku bilang, dokter, waktu pertama kali dokter datang, aku kasih ongkos 9 juta. Dan dijemput lagi kalian ke entah apa nama daerah Baligin, tapi ya, dibawa ke Medan. Itu juga aku kasih uang jalan. Sudah. Setelah itu dokter, kita kan nggak jadi pra-peradilan waktu itu tanggal 28 kalau nggak salah harusnya. Nah nggak jadi. Karena orang itu bilang, wah belum masuk ini segala macem. Kejaksaan ada videonya ribut ya. Waktu itu dokter bilang mau pulang itu melalui Silangit. Dan dokter bilang kenapa melalui Silangit? Kutanya, karena ongkos murah 1.200.000. Lebih murah dari Silangit ke Medan daripada dari Silangit ke Jakarta daripada Medan ke Jakarta. Ku kasihlah uang ongkos 1,5 juta. Dan mereka juga diantar ke sana. Ku sewakan travel untuk orang itu ke sana, ke Silangit itu ya. Sudah. Setelah itu tanggal 30, kan tanggal 28 nih. Ku kasihlah uang 3 juta sama dokter. Tujuannya apa? Kan untuk ongkosnya untuk sidang berikutnya itu kan ke Silangit. Silangit ke 12, bolak-balik 24. Ku kasih 3 juta. Sudah. Sesudah itu mau sidang lah kami tanggal 4 nggak jadi itu ya. Nggak jadi lagi, 2 kali nggak jadi. Sebelum masuk persidangan, aku kasihlah 2 juta seorang semua pengacara itu. Tadi mau pulang 1,5 juta semua orang. Dapatlah 2 juta seorang kan. Nah, aku bilang ini hanya uang saku aja ya dokter. Ya. Setelah itu gagal lagi kami sidang. Dokter itu sudah datang. Nah, pokoknya ada rincian-rinciannya ya. Nah, pas mau bubar kami semua, karena nggak jadi lagi, ku kasih lagi ongkos, itulah itu semuanya. Jadi, kalau nggak salah aku ada berapa kali itu ya? 1, 3, 4, pokoknya gitulah. Jadi kalau memang aku ada silap dokter, ku bilang tulang, apa salahku sama kau? Sehingga harus begitu kali lah kau masuk ke Rudi Sumamora. Kita punya ruang khusus untuk itu kemarin. Akhirnya aku buatlah di situ kan. Ya untung aku dibela oleh para lawyer yang lain ya. Kalau enggak kan enggak. Gacau juga aku pikir ya. Dan aku untung menyimpan semua transfer bukti ya. Oke. Setelah itu, uang itu kemana lagi? Kan sudah aku bilang kami bayar penginapan. Penginapan itu 3 minggu loh tuh. Memang ada, enggak semuanya sama. Karena ada yang pulang, ada yang tinggal. Ya, harus ada yang menjaga di situ untuk beberapa hari ya. Setelah itu uang makan itu saya kasih lagi tuh. Kalau pas mau sidang, kalau nggak salah aku 500 per orang ya, ada itu. Nah, apalagi itulah semua ongkos aku dari Duri kan aku naik bis. Pertama naik mobil ya, bayar apanya supirnya. Aku nggak berani ke Medan sendiri, bertiga kami biar ada kawanku ya. Mana tahu aku dicegat tengah jalan kan banyak bajing loncat juga kali dekat hutan-hutan itu ya. Nah itulah ya. Jadi silakan kalian mau bertanya apa sama aku jawab. Tapi sekalipun aku menjawab sampai berbusa-busa, kan aku sadar pengikut saya di situ herder. Gak peduli dia kita benar atau salah, yang penting sudah kau sentuh tuanku, ku gigit kau katanya. Ya silakan. Jadi kalau kalian bilang aku si Judas, bukan. Saya istilah si Judas. Orang aku hanya minta berdebat kok. Dibongkar-bongkarnya apa aku. Ibaratnya di fitnah-fitnah. Sok katul bekatul juga fitnah ya. Ini kayak mana ya? Orang ini mau naik tapi nggak naik. Kalau dari bawah aku naikkan kayaknya orang hanya mendengar-dengar gimana. Sok katul bekatul fitnah aku. Katanya aku mengajukan sama dia.
minta donasi 150 juta itu bohong. Makanya aku bilang, coba Sob Katul Bekatul tunjukkan bukti WA aku sama kau. Bisa ditunjukkan Sob Katul Bekatul? Nggak bisa kan? Silakan. Biasa. Selamat siang. Baik, selamat siang Bung Rudi. Salam jumpa. Kasus engkau ini digoreng namanya ya. Digoreng ke sana kemari sehingga mau dikaburkan. Tapi saya dari awal melihat Bung Rudi itu baiklah. Pertama dari kedermawanannya oke. Dan saya juga walaupun sedikit saya pernah bantu. Tapi tidak untuk korek-korek. Nah itu. Sehingga sekarang ada timbul persoalan itu kan didramatisir. Namanya peristiwa demi peristiwa itu kan saling tindis. Karena yang merasa ditindis dan ditindas itu terasa betul Bung Rudi. Tetapi dalam cerita engkau ini berbeda. Berbedanya kau masih on the track. Masih jalurnya jalur mendekati kekudusan bahasa saya, kebenaran itu. Itu yang saya lihat. Yang lain-lainnya hampir tidak ada. Kalau cat-cat di bawah itu, ya itu argumen mereka. Bebas saja. Kita tidak bisa menyumbat orang untuk omong. Seperti yang engkau katakan itu. Tidak bisa. Silakan mereka berpolemik sendiri. Tetapi suara engkau sudah mewakili dirimu dan keluargamu. Niat kamu baik. Di mana ada yang mau gratis, kencing aja bayar. Nah itu. Kalau sudah begitu, orang mau bilang tipu-tipu, apa yang mau ditipu? Saya tidak mengatakan Edis juga tipu. Mungkin dia harus belajar dari peristiwa ini. Namanya orang mendonasi, engkau sudah sering buat. Ini donasi saya hari ini sekian-sekian. Jelas itu uraiannya, sama dengan papel nepet, papel 88, oh sekian-sekian, ini bangunan masih seperti ini, tolong bagi yang dermawan sisihkan rezekinya untuk kegiatan ini. Itu kan jelas. Nah, yang lain kan tidak tentu, itu lebih banyak ke kantong. Walaupun mereka hidup dari situ, itu kesulitan kawan-kawan. Karena dasarnya mereka tidak memiliki usaha. Coba kalau ada usaha, tidak mungkin dia kain-kain di layar kaca gini. Mungkin dia urus kerjaan saja. Ya, itu. Jadi, Bung Rudi, saya sepemikiran, sepemikiran dengan engkau. Teruslah perhatikan orang baik, teruslah perhatikan orang sederhana, teruslah perhatikan orang susah. Tidak usah jemu-jemunya. Yakin Tuhan Yesus itu akan tolong kita. Itu keyakinan saja saya sampai pertahankan sampai sekarang. Saya paling gelisah kalau terancam masalah. Yang kebanggaan saya adalah saya terancam rezeki. Itu ada kebanggaan dan motivasi saya. Sekian Bung Rudi, selamat siang, salam. Salam Bapak biasa, selamat siang. Tuhan Yesus baik, berkah melimpah untuk Bapak dan keluarga. Amin. Ya, benar kata Bapak itu kawan. Sekarang saya menjadi trauma menolong orang. Biasanya saya selalu menolong ini. Lai ini kena tumor di kepala. Sudah seminggu ini dia minta bantuan. Hatiku mentah. Gara-gara kelakuan Sedis dan Rudi Simamora. Rudi Simamora masuk sekali lagi, lihat kawan. Tidak kan ku kerjai, lihat kan ku tolong sama sekali. Lihat ini ya. Lai bantu jolaiku, asimaju rohaim laiku. Lai bantu dulu. Kasihanlah sama baik roha itu hatimu katanya kan. Lai TF kan lah 150k aja ya lai setabi jolaiku. Untuk apa? Ini dibilang untuk beli beras. Bantu ini dari kemarin nih kawan. Bantu besok TF kan lai beli beras aja laiku 10 kg aja 150. Bantulah satu kali ini aja tolong, dia sering ini kan. Ini dia punya tumor di kepala. Jadi sekarang otaknya itu, kepalanya itu ada cairan dialirkan ke perut. Ada balik operasinya. Dari kepala ini lewat sini ada selang, kelihatan di sini benjol tapi dari di bawah kulit ya. Dialirkan ke perut.
Tiap bulan saya selalu membantu orang ini. Tapi gara-gara ini aku menjadi apa ya? Orang bilang-bilang tata, ya. Tata itu mentah hatiku sekarang ini ya. Tapi karena Bapak tadi itu mengatakan biarlah Tuhan Yesus yang paling kutakuti ya daripada si Edis, daripada si Rudi Simamora ya. Doakan kalian, mudah-mudahan hatiku bisa kembali dan aku menolong orang aku. Kalau dari segi hati, tak mau lagi aku kawan, tak mau. Ku bantu kemarin orang di sini, biar gimana lah biar dia makan. Aku berikan bibit babi 100 ekor, 60 ekor, 62. Entah kemana babi itu, nggak tahu kawan. Ku penjarakan orang ini orang miskin, dak ku penjarakan, dak ada efek jerak. Berlawanlah di hatiku ini kawan. Sampai hari ini. Ya. Tapi ya sudahlah. Apa boleh buat. Kalau dia agak kaya sedikit, ku terjang sampai habis-habisan kawan. Ya. Tapi kan orang miskin gimana mau dibilang ya. Ini siapa lagi? Pak Dani, Topan Tambora dulu ya. Pak Dani ini kawan lama, nanti dibilang aku bersekongkol dengan Uclim. Jangan dulu Uclim naik ya. Dibilang nanti kurang objektif. Silakan Topan. Kok lari dia? Kadang kalian mengira enteng hujat Syedi sama aku, fitnah Syedi sama aku kawan. Kayaknya enteng. Tahu nggak kalian? Aku karena orang kuatnya aku nahan itu. Kalau anak cucuku nanti nggak kuat bagaimana kawan? Sementara aku tidak pernah ngata-ngatai Rudi Simamora. Sebelumnya pun tidak pernah. Karena kasus ini baru aku ribut. Ya, sama dengan Sedis. Edis itu aku yang ngorbitkan. Jangan kalian kira dia orbit sendak. Kalian kenal dia itu. Tugas Tugo. Silakan Tugo. Aku dengarkan. Oke, makasih Bang Rudi. Selamat siang, saya selalu Bang. Saya seorang guru Bang. Saya belajar psikologis pendidikan. Jadi apa kaitannya dengan persepsi saya tentang Abang ya? Dari gestur ataupun body language dan narasi yang Abang bangun itu nampak kejujuran dan ketulusan di hati Abang. Kenapa? Abang semua bicara Abang itu sesuai dengan data, Abang tunjukkan data sekecil-kecilnya supaya jangan ada fitnah. Kan begitu. Jadi Abang gak usah khawatir ya, manusia ini kan punya akal pikiran Bang. Saya emosional nih Bang, saya sedih melihat Abang dipergitukan. Ya, Abang tulus, saya mengikuti Bapak Rudi Simamora itu saya mengikuti Bang. Dan bahkan Abang sudah wanti-wanti sebelumnya jangan sampai terjadi ke Pauzong. Abang sudah wanti-wanti, ternyata terjadi juga. Kan gitu Bang. Jadi yang abang takutkan itu terjadi. Tapi yakinlah seperti yang Bapak bilang tadi, ya bertahanlah Bang dengan naruri keimanan Abang. Bukan hati bisa tergores Bang. Ini saya emosional nih Bang bicara ini Bang. Karena saya begitu melihat Abang itu hatinya tulus loh Bang. Diperlakukan dengan buruk, difitnah, Abang tetap membela dengan kebenaran. Jadi objektif saya menilai Abang teruskan saja membantu orang, yang penting-penting saja tapi lebih berhati-hati Bang. Ya, karena penilaian saya begitu jujurnya Abang menunjukkan bukti-bukti ya, semua data Abang tunjukkan. Dan Abang tidak takut gitu data itu akan menyerang balik Abang. Tapi yang lain yang memfitnah Abang, yang memframing Abang tidak punya bukti sama sekali, hanya omong-omong, hanya kebencian yang mereka miliki. Tapi yakinlah Abang, Tuhan akan bersama Abang. Ya, tetaplah saran saya, tetap Bang, tetap jalankan terus nurani dari segi keimanan Abang. Jangan nurani dari kepribadian, bisa jadi Abang jenuh. Tapi dari segi keimanan Abang, jalankan terus Bang. Nanti balasannya di belakang hari Bang. Oke, gitu aja Bang ya. Makasih Bang. Sudah dengarkan. Oke, terima kasih Pak. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Kawan, karena sudah 2 orang yang meminta, aku transfer lah sama Bapak itu ya. Sudah seminggu ini dia meminta itu kawan. Nama Bapak ini Pontius Pilatus. Namanya. Tunggu ya. Memang gara-gara itulah dibilang nila setitik rusak susu sebelanga. Aduh. Pontius Pilatus, nomor rekeningnya 08 ya. Oke.
Aduh, aku bukan orang kaya, selalu kuingatkannya kongkolnya. Makanya ketika Rudi Simamora bertanya, yang abang kasih di Polres itu dari donasi atau dari abang sendiri? Dari donasi, aku bilang. Manalah ada uangku Rudi, aku bilang. Memang kok kira aku punya lahan sawit, aku bilang. Kau aja sudah memakan donasi itu. Ya. Mungkin biar kalian tahu ya, uangku gak banyak. Nah, tinggal ini lagi uangku ya. 467, aku transfer dulu ya, biar kalian lihat. Kemarin aku mentransfer untuk orang yang sakit kanker itu ya. Aduh, memang terkadang ya seperti itulah kawan. Gara-gara nilai setitik rusak tutu sebelanga. Nama bapak itu pun sangar kali Pontius Pilatus. Pilatus. Berapa nomornya tuh? Kok nggak ada sini? Apa namanya kuotnya? 108001. Ntar ya. 1 nama baru. Coba Bank Mandiri 108001 10801 069 069 1831 1831 selesai. Nah, lihat ini nama kawannya Pontius Pilatus, ngeri namanya kawan. Nah ini Pontius Pilatus, bukan? Nah ini lanjutkan. Aku hanya punya uang 140, ku kasih dia 150 lah, biar bisa beli beras 10 kilo. Ya, sebentar, lanjutkan. Pontius Pilatus. Ngeri kawan nama beliaunya. Nah udah ya, udah tertransfer 150, itu aja lah uangku, memberkati untuk diberkati ya. Oke. Sudah kawan ya, sudah kutunaikan kewajibanku sama Bapak Pontius Pilatus. Ku telepon dulu dia biar dia nggak WA aku lagi. Pontius Pilatus. Mana tadi? Pontius Pilatus. Bentar ya. Senang kali dia nanti ini menerima, udah bisa dia beli beras. Dari tadi pagi aku telepon dia. Mungkin dia. Halo Le, Horas. Halo. Mana Bapak Dek? Panggil dulu. Horas Leku. Udah ku transfer ya Le? Itu dulu yang bisa ya? Oke, malate. Ya kawan-kawan ya, kita hidup harus begitu kawan, harus seimbang perbuatan duniawi dan perbuatan surgawi, berimbang kawan. Ya betul kata Bapak, itu hanya akulah dengan papel yang berani menunjukkan ini sudah terkumpul sekian, ini buat ini. Kalau yang lain mana ada kawan? Kenapa nggak ada? Kan gampang, tinggal dilaporkannya donasi hari ini terkumpul sekian. Karena memang dimakani semua, diocop. Halo, selamat siang. Nggak usah pansos lu. Dasar Dajjal Iskariot. Bener kata Edis. Lari dia. Aku kasih dia bicara terus kawan. Aduh. Kan lucu kawan. Ku kasih dia bicara, lari sendiri. Dasar mau bilang pengecut dia kan. Nggak tega dia bilang. Kenapa? Junjungannya yang pengecut, lari ke luar negeri. Aku di Indonesia terus kawan. Nggak perlu lari. Kalau junjungannya bilang tadi, saya dipersekusi. Nggak ada yang mempersekusi dia kawan. Kalau masalah diancam dalam live itu biasa. Aku sering diancam live kok. Ada nggak aku bilang aku dipersekusi? Enggak tuh. Bahkan aku ketemu muka dengan Moko Ginta. Diancam mati di ruang debat. Nggak ada aku lari ke luar negeri. Ya, tadi dia mau bilang pengecut tahu kan? Takut dia nggak berani. Kenapa? Junjungannya penakut. Lari ke luar negeri. Jadi kawan, jangan tertipu dengan cara orang berbicara lemah lembut.
Kenapa aku bilang jangan tertipu? Kalian lihat baik-baik ya. Edis menjual seluruh hartanya katanya untuk mengabarkan firman Tuhan. Di Amerika ada orang Kristen sih Mas kawan. Oh dia mengabarkan keluarnya. Ada enggak dia ngabar? Enggak kan, yang ada menghujat. Mana ada orang ditangkap di Indonesia karena menyebarkan firman Tuhan. Paling dia ejek-ejek. Contohnya saksi Jehova. Datang ke rumah orang Muslim. Ditangkap enggak? Kan enggak. Paham ya? Tapi kalau orang menghujat, ia ditangkap. Jadi banyak orang tertipu oleh Sedis. Dia berangkat ke Amerika bukan karena untuk memberitakan firman Tuhan, enggak. Karena dia sudah menginvestasikan 1,65 M untuk menghujat. Jadi dia harus balik modal. Sampai di Amerika dia mau cari kerja kan agak susah. Kontrakan mahal. $100.000 itu paling 4 bulan, 5 bulan habis mungkin. Ya. Karena mata uang sana beda dengan kita. Buat 1 tahun itu kan habis. Lantas mau makan apa lagi dia? Paham ya? Jadi dialah menghujat-menghujat. Biar apa? Biar banyak dapat uang donasi. Tapi sampai hari ini pernah nggak donasi itu diberitakan dia telah terkumpul sekian? Enggak kan? Kenapa enggak? Uang itu dikirim ke Indonesia. Ada yang menampung di Indonesia. Makanya kalau kalian lapor polisi, lapor nomor rekening dia itu gampang. Polisi akan pergi ke penerima itu, blokir itu. Selesai kawan. Yang kutakutkan dia menghujat-hujat, uang dikirim ke orang itu, memang itu tujuan dia. Kuhujat dari Amerika, dikirimi uang, tahu masuk ke Indonesia. Dikirimi, ditumpuk di sana. Makanya dia nggak tahu udah berapa uang yang terkumpul. Dengan bibir manisnya, sambil menghujat Islam, herdernya percaya. Padahal kalau kayak aku dengan papel, dana terkumpul hari ini sekian. Kan selalu ku buat itu kawan. Dana yang terkumpul hari ini sekian ya. Besok ku beli batu. Ini yang ku beli batu, semen, ini segala macam. Upah tukang untuk beli kopi segala macam. Ini ya harus detail dong. Kopi-kopinya juga aku sebutkan. Ya. Jadi kawan-kawan sudahlah. Kalian itu kan ya terserah lah. Memang kadang nggak ada gunanya kita bicara gini, tapi untuk pencerahan lah biar pengikut Edis ini nggak bongak-bongak kali lah, ada pintarnya dikit aja. Ini dulu, mana dia? Oh ini, siapa lagi yang paling lama di sini ya? Malik dulu, Malik kayaknya lama dari tadi ini. Halo Malik, selamat siang. Silakan apa yang mau sampaikan? Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Siapa diturunkan? Tadi saya tuh diturunkan lah. Mana dia diturunkan? Kok bisa turun sendiri ya? Turun sendiri ya? Makanya, aduh, cerdas lah. Aku lagi menerima telepon. Makanya aku lihat, loh, kemana orang ini? Kok nggak ada lagi? Tapi itu silakan. Itu aslah. Aku tuh Pak Rudi yang menjadi tanda awas itu kenapa Pak Rudi berstatement mengarah ke Sofiatul. Emang kenapa Sofiatul? Kan problemnya Bang Rudi sama. Aku jelaskan kenapa Sofiatul. Sofiatul membuat PT. Udah dengar kan? Ya. Rudy Yohanes mengajukan donasi sama kami 150 juta katanya. Sudah. Ada PT-nya, nanti lihat ya di TikTok. Maaf ya Rudy Yohanes, kami menolak karena Rudy Yohanes tidak mau memberi nomor rekening istri si Rudi Simamora katanya. Dia mau ke rekening dia. Jadi ku bilang sama Sob Katul Bekatul, tunjukkan bukti aku pernah me-WA kau meminta bantuan donasi 150 juta. Jikalau ada, ku potong kupingku. Itu yang pertama ku sampaikan sama dia. Yang kedua, kamu mengatakan tidak ku kasih nomor rekening istri Rudi Simamora. Aku selalu cantumkan nomor rekening istri Rudi Simamora. Ku cantumkan nomor rekeningku, tujuannya apa? Untuk membantu istrinya Rudi Simamora, ini nomornya. Untuk membantu aku kasus hukumnya, ini rekeningnya. Sudah cukup jelas aku buat di situ. Nah, jadi aku bilang sama Sob Katul Bekatul teman-teman, yang benar itu Sob Katul begini. Malam itu aku memang ada menggalang dana untuk sampai kasasi 150 juta. Oleh si Sob Katul Bekatul dibilangnya sampai pra-peradilan 150 juta. Memang gila apa? Nah, kugalang itu meneleponlah anggotanya Pak Henry Tarigan dari Amerika.
kami ada kumpulan di sini, ya, dan kami ada kumpul donasi untuk para apologet. Besok ku sampaikanlah ke forum. Sob katul bekatul tementul mentul juga ada di sini. Oh boleh, ku bilang silakan, ya kan? Sama kasusnya ini dengan Paul Zhang dulu, saya ditelepon Lisnora. Apa yang kita bisa bantu? Oh bagus, kalian mau? Iya gini-gini. Kalau kalian punya sumber daya, kirimlah ke sana. Ke Medan, rupanya nggak ada. Kalau gitu kalian punya sumber dana, pendanaan, kirimlah. Biar kami urus. Nggak ada juga, tapi mulutnya panjang kali kemana-mana. Sudah. Jadi, itu kok nggak salahku, Minggu waktu Indonesia. Minggunya waktu Amerika, kumpul orang itu rapat. Ada Sob Katul Bekatul, ada Henry Tarigan, dan jemaatnya itulah ya. Setelah itu diteleponlah aku malam Indonesia. Siang di sana berarti kan. Dibilang begini, Lae, kami minta maaf tidak bisa memenuhi apa yang saya sarankan kemarin. Saya sudah berusaha meyakinkan, tetapi mereka bilang, kalau mereka kita bantu, nanti kita kan sudah jerah. Kasusnya Gracia Velo, dia meminta bantuan, yang mengurus itu minta bantuan 300 juta. Dan dari Al Hayat 150 juta. Tadinya ingin supaya ringanlah hukuman Gracia Velo, tapi tetap aja tinggi gitu. Jadi semenjak itu, Sob Katul Bekatul Tementul Mentul dan Pak Henry tidak mau lagi membantu Le. Kalau mau, katanya kan, kalian di Indonesia itu ditangkap keluar itu nanti itu berangkat kalian ke Amerika. Kami sediakan visa, ongkos, paspor segala macam. Sampai di Amerika kami siapkan tempat pekerjaan. Dari sinilah kalian berapologet. Saya kira hanya saya yang ditawari. Ternyata ada juga Ilya Miron, Mikana, baru siapa lagi tuh? Mikana, baru siapa lagi tuh? Ini Ki Ahmad dan lain-lain. ada datanya nggak apa yang tadi Pastor sampaikan? Ada dong. Kan pernah aku live. Waktu itu bulan 11 itu, kan aku sampaikan itu. Kenapa? Aku sudah ditelepon dari Amerika, aku live, aku bilang. Makanya aku bilang, kalau Sob Katul terbentul-bentul, bisa menunjukkan bukti, kue dia meminta bantuan 150 juta, ku potong kupingku, ku iris lah. Live, ku iris, live. Uang 70 itu di tangan siapa? 70 Nah, juta. 70 juta. ini kesalahan daripada si Edis menyampaikan. Dia bilang gini, uang 78 juta. Bukan begitu ceritanya. Coba. Malam ini dia ditangkap, tanggal 17. Tanggal 18 kami lakukan penggalangan dana. Bukan langsung 78 juta uang itu dapat. Tapi 5 juta. Kan gitu. Nanti masuk 1 juta, 6 juta. Kan begitu. Nah, ku kirim istri Rudi Simamora 1 juta. Ku tunjukkan dulu ya. Aku nggak mau fitnah, aduh. Buat apa laku? Tunggu ya sebentar. Sebentar dulu. Sebentar ya. Apa tadi mau kulihat kan? Oh ini nih, tunggu udah ku capture kemarin. Ini dia. Makanya gue bilang berdosa orang-orang ini sama aku. Ini ya. Tunggu. Ini kubalikkan dulu kamera. Orang itu memfitnah aku, tak ada data. Aku ada data ini. Nah ini tanggal 18. Si Rudi Simamora ditangkap tanggal 17. Tanggal 18 langsung ku transfer ini ke istrinya 1 juta. Tio Arida Manalu, ini nama istrinya. Sudah. Langsung itu. Enggak nunggu besok-besok. Langsung. Nah, jadi uang itu bukan langsung terkumpul 70 juta. Itu kan fitnah murahan si Edis saja. Karena memang si Edis misinya menjatuhkan nama baikku. Sekarang ku tanya kau, dengan 5 juta uang, bisa nggak kau bayar pengacara? Kan nggak bisa. Sudah ku telepon pengacara di Medan. Lai tolong carikan lu. Tunggu. Lai tolong dulu carikan pengacara, aku bilang. Ini ada Lai. Berapa bayarannya? Ada yang minta 50, ada yang minta 30, yang paling murah 20 untuk 1 surat kuasa. Sementara itu 2 surat kuasa. 1 untuk mengurus di kepolisian, yang 1 lagi untuk pra-peradilan. Uang hanya 5 juta. Mana sanggup membayar? Jadi saya bilang,
kita nggak punya uang ini lah. Ya gimana lagi lah katanya. Oke lah, teringat aku ada kawanku kan kalau ke dalam silsilah pahopuku, cucuku. Ku teleponlah dia, Pung. Bantulah dulu aku. Ada kawan di sana begini gini. Oh ya, Rudi Simamora itu udah tahu aku, Pung. Kebetulan aku di Medan. Bantulah dulu aku. Dampingilah dia besok. Tapi aku nggak punya uang, Pung. Saat ini uang masih masuk 5 juta. Mungkin nanti adalah itu kan. Udahlah, Pung. Karena kaunya ini, makanya aku mau membantu. Kebetulan bapakku juga pendeta katanya kan. Ku bantulah, Pung. Oke. Aku hanya ada uang ini 5 juta. Aku kirimlah dulu untuk kau untuk ongkos ke Polrestabes. Jangan dulu kau kecewa ya, Pung ya. Aku hargai pekerjaan kalian, tapi kondisi memang belum ada uang. Gak apa-apa, Pung. Udahlah, Pung. Gak usah pikirkan. Aku tahunya kalian apologet ini. Berangkatlah dia. Sudah. Sampai di situ bertemu sama istri Rudi Simamora. Sampai jam 11 malam pengacara ini menunggu-nunggu di situ Rudi Simamora untuk di bond. Nggak dibolehkan apa ini polisi ini kan. Pas mereka pulang baru ditelepon, "Le, datanglah sini. Udah siap kami periksa dia." Kan kurang ajar. Ya. Nah, baru besoknya berangkat laku ke Medan. Tentu bertambah lagi uang, bukan langsung 78 uang itu. Makanya karena tak punya uang cash, makanya sistemnya ngangsur. Jadi setiap ada uang, kok kasihlah orang ini. Inilah dulu untuk kalian ya. Untuk uang apa? Uang kopi untuk apalah per hari, aku ulang. Hotel dah aku siapkan. Ini penginapan kalian di sini. Menunggu aku datang. Begitu. Silakan. Apa lagi? Oke, saya di sini posisi sebagai yang berseberangan sama Pak Rudi. Biar Pak Rudi bisa menjelaskan secara detail gitu. Oke. Terus yang jadi saya anehnya itu, kenapa Pak Rudi bawa-bawa Edis, misalkan Edis itu dibayar sama orang ini untuk menghujat Islam, kok jadi ke sana? Kan itu ngomongnya donasi, kenapa jadi nyerang personal? Oke, jelaskan. Oke. Waktu itu kan sudah kuingatkan Dis, kenapa harus kau serang pribadiku? Kalau kau serang pribadi kau gimana? Selalu kuingatkan, sebelum aku melakukan sesuatu, kuingatkan dia. Kan ku live kan itu, lihat ini WA aku. Dis, stoplah ini semua. Sudah? Kenapa harus begini? Waktu itu kami teleponan bulan 5. Nah yang bulan 9 kemarin, ku WA lagi dia. Tetap aja dia menghina aku. Bertobatlah kau begini begono. Nggak ada sopannya sama aku. Aku ini gini-gini udah 52 tahun. Boya bilang, "Bang, bertobatlah bang." Ini enggak, bertobatlah kau Rudi Yohanes, Pilatus. Langsung Yudas Iskariot. Sopannya tidak ada sedikit pun. Aku hanya ngajak dia berdebat, diserangnya pribadiku. Ku ingatkan dia, oke, kau nggak bisa diingatkan ya. Akhirnya ku sebarlah data Henry itu. Kenapa? Henry itu kan takut disebar dari dulu. Kalau Henry itu ku sebar, tentu dia akan mengingatkan Sedis. Harapanku begitu dan terbukti kan. Disangkal mereka, oh dia nggak ada terlibat. Rupanya hilang semua foto dia dari situs-situ. Oh alamatnya salah, rupanya ku sebar Sedis. Ditutupnya videonya. Bayangkan kalian lah, betapa oonnya pengikut Sedis ya, buat laporan dia gini. Ya saudara-saudara, inilah rumahnya yang ini. Kukira itu rumah dari beli. Rupanya masih angan-angan. Kayak ginilah nanti katanya. Kayak bukan ini rumahnya ya. Ya mana rumahnya? Mana tanahnya? Katanya mau mendirikan. Kalau mendirikan itu kan dari nol berdiri. Beda dengan membeli. Ya kan? Mana rumahnya, mana tanahnya. Sekali waktu disutingnya lah sebuah komplek. Wah, ini begini rumahnya ya saudara, enak. Kalau kita buat konten di sini bisa begini-gini. Ku cari di internet, dapat alamatnya. Rupanya dia dekat gereja Advent. Sudah ku kasih kemarin alamatnya ada di situ ya. Habis itu dihapusnya video itu karena malu dia. Dia tinggal dekat situ di rumah saudara-saudara Advent. Dia kan Advent ternyata. Itulah. Kemudian ikut-ikutan Pak Udin, Taipudin, Udin Caikiti. Dibuatnya video. Kalau Rudi Yohanes ini berdebat, tujuannya cari koin. Pak Edis pun cari koin. Dia sudah jelas-jelas menyatakan di Amerika ini susah, biaya besar, mahal. Akhirnya ku ingatkan Pak Taipudin. Om, ku bilang sama si Dis, tolong kau ingatkan Pak Taipudin itu. Jangan dia macam-macam, aku punya data dia. Ribut terus Pak Taipudin. Ya, Rudi Yohanes ini begini. Ku kasihlah foto. Dia dengan perempuan lagi gini mesraan, aduh katanya, oh itu kan lagi anfal. Mana ada orang anfal bisa duduk?
Sejak kapan orang Anfal bisa duduk? Mau ditipunya orang cerdas. Terus tangannya gini memegang di sini. Mana ada orang Anfal? Di IGD langsung dibawa ke ruangan itu. Mana ada orang Anfal antri menunggu dokter? Aduh, arti Anfal itu apa? Gagal jantung. Lemas itu gini. Pasti sudah dibaringkan. Itulah kenapa aku serang. Terima kasih. 1000 mata memandang bisa mempertanggungjawabkan? Bisa dong. Tunggu, kutunjukkan WA-nya. Sebentar dulu, sebentar. Sebentar, biar semuanya jelas. Terang benderang. Karena aku difitnahnya terlalu ngeri. Bentar ya. Ini ngeri loh fitnah ini. Aku membela diri sia-sia. Akhirnya ya, ku hantamlah dulu kau, aku bilang. Bentar ya. Kalian lihatlah ini. Aku nggak pernah memaki dia. Karena dia itu masih adik-adikku. Tapi lihatlah WA dia sama aku apa. Rudi Iskariot sekarang menjilat pantat Kadrun. Ayo Rudi, udah dipuji-puji Kadrun kau katanya. Entah sejak kapan aku menjilat pantat Kadrun. Aku orangnya ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan. Mana lagi ya? Nih. Periksa ke dokter dulu Rud. Kau kena gangguan jiwa. Rela kau dibulisasi apa ya? Kau naik viewers. Banyak kali hinaannya sama aku. Macam. Sesudah itu, dibilangnya aku sakit jiwa. Nih. Ini tanggal berapa? Jumat 3 Oktober. Apa nih? Apa nih? Memang sungguh sakit jiwa kau Rudi Iskariot. Kenapalah kau bawa-bawa keluarga orang? Panik kau gara-gara kau makan uang donasi untuk anak Batak. Kan dia tetap memfitnahku. Padahal aku sudah jelaskan. Ini ya. Ngeri fitnah dia sama aku. Anak Batak bilang kau penipu Rud. Kata anak Batak kau galang dana untuk dia tanpa izin dia. Tapi sepeser pun tak kau kasih ke dia. Sungguh Yudas kau Rudi. Lain lagi. Memang keji sekali kau Rudi. Tega kau biarkan anak Batak di penjara. Tak kau bantu. Dia malah kau kemanakan uang yang kau galang untuk anak. Kan fitnahnya kejam sekali. Padahal apa jawab anak Batak? Ini. Oh, ngeri kali fitnahnya itu bro. Siapa nama anak Batak itu? Mora. Di Mora. Iya, tunggu Mora namanya. Ntar ya, sebentar dulu. Sabar. Ini. Lihat baik-baik. Apa dibilangnya? Ntar ya. Ini nih yang sama istrinya dulu di WA-nya gini. Ini nih, ntar ya. Teh daun insulin ini adalah 100% dari herbal daun insulin. Mana gitu? Disuruhnya istrinya tanya dulu ke bank, apa ada kau ya? Baterai pun habis. Tar dulu, tar. Udahlah, inilah kisah dia dengan Syedis lah dulu ya. Ini. Simak dulu penjelasanku bang. Awalnya aku minta bantuan Edis. Setelah putus hukuman 2 tahun 8 bulan, aku menaik banding ke pengadilan tinggi. Terus Edi bilang gini, sang debaters kan ngumpulkan donasi untuk anak Batak. Kan orang ini bicara itu bulan 5. Padahal bulan 11 aku udah berhenti. Terus ku bilang, tapi setelah Prapit kalah, dia nggak mau lagi. Entah masalahnya, ku bilang, aku minta bantuan darimu aja lah. Terus kata Edis, ku tanya dulu sang debater. Lalu ku jawab, gak usah kau tanya sang debater, nanti ribut. Terus kata Edis, itu hak mulai. Bagaimana lah minta bantuan sama aku? Sementara yang hakmu aja nggak kau ambil. Edis ini pelit, kikir, gak mau menolong orang. Banyak kali cerita. Itu kata Edis. Terus katanya, apa ada sang debater mengumpul donasi setelah aku kirim ke jaksa? Dia jawab ada. Disinilah pengetahuan Syedis nggak paham. Bahwa setelah dikirim ke jaksa itu namanya P21. Waktu P21 aku nggak ngurusi dia lagi. Ada katanya, kan Syedis fitnah di sini. Nggak ada lagi ada video lamanya nanti lihat. Tanggal 1 November, aku sudah katakan, aku berhenti, aku bilang.
Kalau aku kan ngomong begitu dan kulaksanakan. Nah, di job ada. Bentar ya, ini. dikit lagi, sabar. Nah. Makanya aku bilang, sepeser pun nggak ada ku terima. Tapi mana tahu ditransfer ke rekening istriku. Kutanya dulu istriku, ku bilang, jawaban dari mama si Pep memang nggak ada. Kusuruh lagi dia ke bank 3 bulan yang lalu, dia nggak mau, katanya dia bukan orang bodoh. Ngapain ke bank? Emang aku punya, aku kan punya M-Banking ya. M-Bankingnya ada atas nama Rudianes. Ada struk bukti transfer yang dikirim sang debater melalui jumlahnya 800.000, itu pun bukan dari Rudianes, tapi dari nama lain. Nah, kita lihat. Benar nggak itu dari namaku atau dari nama lain? Memang orang ini fitnahnya ngeri-ngeri kali sama aku. Yang 800.000 dia. Nah, ini dia. Ini ada ku kirim tanggal 5 bulan 12. Udah. Atas nama aku ini kan dari, mana bisa ku minta dari rekening orang? Ini dari rekeningku ini. Tio Torida Manalu. Ya, ini dari rekeningku. Kok dibilangnya dari rekening orang lain? Jadi begitulah bahwa orang-orang ini salah. Si Edis memang ingin nama baikku hancur. Dibilangnya lah bahwa si Rudi waktu di LP aku kumpulkan donasi tidak ku kasih dia. Padahal di LP Lembaga Pemasyarakatan itu kan P21 tahanan jaksa. Mulai dari tahanan jaksa memang nggak pernah kurus-kurus Mamora. Karena aku sudah berhenti tanggal 1 November. Jadi aku hanya 13 hari ngurusi dia. Tapi sampai sidang lah ya, 1 November itu aku udah stop donasi. Jadi dari situ aku tidak memungut lagi donasi kecuali ada yang mau memberi menggenapi uang yang sisa ini, aku bilang 150 juta, baru aku tangani lagi. Kalau tak ada, aku tak mau donasi lagi. Aku bilang memang nggak ada. Ya udah nggak, aku dilanjutkan. Silakan. Kalau ada lagi pertanyaan. Dari tadi saya dengar penjelasan Pastor, saya rasa cukup jelas ya. Dari bukti sama-sama cukup jelas. Yang satu, dari semua yang pembelaan yang Pastor lontarkan, pernah nggak Pastor mengajak untuk kita diskusi sama Edis berdua? Kan sudah kau lihat tadi kan WA-nya. Rudi gila. Ada nggak hormatnya sama aku? Nggak usahlah kita sebagai apalah. Gila, aku nggak gila hormat. Tapi aku kalau bicara sama yang lebih tua, bang, ku panggil bang. Kalau nggak kenal pak atau apa. Tapi dia langsung bilang Rudi gila. Padahal aku bilang bicara dulu kita. Nggak mau dia, Rudi gila. Judas Iskariot itu terus. Ada nggak sopan santunnya sama aku? Jangan-jangan sama MYM pun dibilangnya gitu. Kan dia nggak ada sopan sekarang. Kenapa nggak ada sopan? Karena dia sudah kena sindrom. Dia sudah jadi artis, udah jadi terkenal, orang lain dianggapnya semua anak buahnya. Gila. Tak mau dia. Ku ajak baik-baik, tetap nggak mau. Langsung jawabannya, Rudi gila Iskariot. Rudi gila Iskariot. Nggak sopan, nggak ada apanya. Itulah. Oke, di sini saya tidak punya kapasitas untuk bilang mana yang hak, mana yang batil. Nanti biar masyarakat yang menilai ya, biar publik yang memberikan penilai siapa yang berada di jalan hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Karena aku pun tidak mau melihat dalam satu arah ya, aku juga pasti akan tanyakan ke Bang Edis. Nah, kalau seperti itu yang sampaikan Pak Rudi itu jelas, saya sudah yakin itu jelas. Nanti saya tanyakan ke Bang Edis. Nanti kalau tanya Bang Edis minta bukti. Ya sama. Ya, contoh mana buktinya? Begitu kau minta bukti batu, saya biji di kicknya kau. Udah banyak yang ngadu kemarin, masuk ke channelku. Iya bang, aku tanya, Dis, kok nggak ada laporan kewan? Pup, di kick langsung. Oke, begitu aja bro. 1001 dari penjelasan Bang, jelas ya. Siap. Oke, salam, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus baik, diberkatilah engkau dan keluargamu. Haleluya, amin. Aduh kawan, aku selalu dibilangnya gila. Aku setiap WA dia baik-baik pun gila katanya. Kan ngeri kali kawan. Anakku kalau mendengar bapaknya gila gimana sih? Oh iya ya, bapakku ternyata gila katanya. Siapa mau ku naikkan duluan ini ya? Kayak mana caranya unjuk tangan? Nggak bisa ya, kayak kalau dia apa itu kan ada itu. Di Zoom. Ayo. Silakan. Silakan ku dengarkan ya, aku matikan mic-ku. Ya, selamat sore Bang Rudi. Saya sangat prihatin ya atas
semua peristiwa ini ya, kok sampai seperti ini gitu loh. Jadi mengelola, memang saya hanya mengingatkan aja ya, mengelola uang donasi itu memang harus hati-hati gitu loh. Jadi sangat hati-hati. Jadi kalau kita mengelola uang donasi itu memang harus hati-hati. Seperti Bang Rudi tadi mengatakan harus memberikan ke siapa, untuk siapa, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, Mas Rudi. Mas Rudi ini kan istilahnya itu pelopor lah ya, atau debater ya, debater. Jadi membantu orang yang dalam kesusahan, kan begitu toh. Jadi membantu siapa tadi yang masuk penjara itu, ya kan. Akhirnya Bang Rudi yang memimpin teman-teman untuk membantu gitu loh. Membantu dia, kan begitu. Jadi mungkin membantu dia dalam bentuk hukumnya atau mungkin membantu keluarganya. Ya. Karena orang tersebut kan sudah masuk penjara, yang jelas keluarganya kan diterlantarkan. Akhirnya Bang Rudi punya hati lah untuk ingin membantu, kan begitu. Jadi itu sebetulnya tindakan yang sangat betul sesuai yang diajarkan oleh agama kita, kan begitu. Jadi kalau ada orang yang sedang berkesusahan ya wajib kita bantu. Itu satu. Yang kedua, Bang Rudi, namanya membantu itu harusnya kan ikhlas itu ya. Katakanlah membantu dalam bidang hukum, artinya terdakwa misalnya yang masuk penjara itu dia menginginkan dibantu gitu loh, tanpa mengeluarkan apapun. Itu namanya membantu, begitu, membantu. Sehingga kalau ada uang donasi yang masuk, ya ada orang yang berbaik hati lah memberi donasi dan terkumpul misalnya, ya itu kalau uang itu kita tidak kelola dengan baik, itu bisa menjadi apa ya, racun buat kita gitu loh, racun buat kita. Nah akhirnya kan siapa tadi yang masuk penjara itu ya, dia tetap penjara tapi uang donasi hilang. Maksudnya itu tidak ada hasilnya gitu loh. Ya apa yang dibantu? Begitu. Oke, saya jelaskan Pak. Matikan dulu mic Bapak. Gantian kita berjalan panjang itu dulu ku jawab. Matikan mic. Oke, siap. Silakan. Adalah satu kekeliruan ketika kita bicara membantu dalam hukum, semuanya harus gratis. Gak begitu juga. Matikan mic Bapak, karena suaranya double nanti. Kenapa saya katakan tidak begitu? Pertama, saya sudah katakan bahwa saya ini bukan pengacara, bukan advokat. Maka saya harus menyediakan advokat untuk mengurus ini. Advokat itu adalah profesi. Memang ada pro bono. Tetapi mereka kan minta akomodasi transportasi. Advokat yang saya kumpulkan itu pro bono, tak dipungut uang sepeser pun. Tapi akomodasi transportasi apa enggak kita siapkan? Jangan dikira kata membantu ini jadi buta. Kalau membantu ya bantu semuanya. Memang aku siapa? Memang aku orang kaya besar. Bantuan ini banyak cakupannya. Nggak harus mulai dari nol sampai dia keluar. Ku bantu semuanya, ku gunakan uangku semua. Dan satu diingat. Di dalam hukum itu ada namanya pertarungan. Ada kalah, ada menang. Ketika saya kalah pra peradilan, bukan berarti saya tidak bekerja, bukan berarti nggak ada hasil. Hasilnya ada. Bahkan kami sudah ingin masuk ke KY, karena ada beberapa yang dilanggar oleh hakim. Pertama, pengunduran waktu sidang 2 kali. Kami minta dari Syururi Simamara surat kuasa, udah kami kantor ke KY ini. Tapi aku bilang, minta dulu surat kuasa, biar jangan nanti ada kemudian hari. Apa katanya? Nggak usah lah bang, nanti aku diketuk palu lebih tinggi lagi katanya. Semenjak itulah aku jengkel sama dia. Udah nggak usah urus lagi tuh, bilang. Itu setelah selesai pra peradilan. Masih ada sisa dana 78 ini.
Kuku keluarkan semua untuk orang itu, akomodasi, transportasi, tak ada yang lain. Jadi jangan Bapak katakan ketika tidak ada hasil ketika kalah, itu keliru. Kalah itu adalah sebuah hasil pencapaian. Kenapa? Yang tidak ada hasil itu kalau saya tidak melakukan apa-apa. Kalau saya melakukan apa-apa, artinya saya tidak tahu kalah atau menang. Itu baru tidak ada hasil. Tapi kalau ada hasilnya kalah, itu hasilnya kalah. Waktu itu saya juga diejek orang banyak. Masa pra-peradilan kalah? Aku bilang, ada juga pengacara yang muncungnya nyinyir kan. Coba kaulah. Pernah nggak dia memenangkan pra-peradilan penistaan agama? Kan tidak ada yang bisa memenangkan pra-peradilan penistaan agama menang. Masuklah waktu itu seorang yang pernah menangani pra-peradilan di Medan menang. Saya lah memang diajak pengacara lah. Tetapi lah untuk penistaan agama saya nggak berani mengatakan bisa menang. Masuk dari Bandung waktu itu pengacara lagi. Saya juga menangani lah di sini lah. Nggak ada cerita. Lah memang terlalu ambil risiko. Saya bilang memang iya. Karena tidak ada yang pernah menang, saya ingin membuktikan kami bisa menang. Ternyata memang nggak bisa, saya bilang. Jadi jangan Bapak bilang nggak ada kerja ya, itu keliru Pak. Kalimatnya diapakan? Direvisi. Silakan kalau ada lagi. Oke, terima kasih Pak Rudi. Maksud saya tadi gini, donasi itu kan atas nama siapa tadi yang penjara itu ya? Atas nama itu. Sebentar. Donasi itu tidak atas nama Rudi Simamora, tetapi atas nama persaudaraan untuk mengurusi masalah hukumnya. Makanya tidak kami kasih uang itu sama dia, karena sudah kami sepakati ini untuk membantu proses hukumnya di penjara. Sudah beda makna. Si Bom-Bom mengumpulkan di dia, aku mengumpulkan di aku, nanti yang terkumpul kita buat membantu dia untuk masalah hukum. Beda dengan kalau kami bilang, ya kita berdonasi ya untuk Rudi Simamora. Itu harus kukasih sama dia. Kami sudah batasi pokok permasalahan untuk masalah hukum. Jadi aku menggunakan kanalku, Bom-Bom menggunakan kanal Bom-Bom. Masalah hukum siapa? Rudi Simamora. Dan dia apakah ada kukasih? Ada. Untuk dia 5 juta, untuk istrinya kok salah aku 5 juta juga. Cuman aku nanti kukumpulkan, karena kecil-kecil kali itu di HP, nanti ku print. Silakan. Oke, berarti sudah jelas Bang Rudi. Karena apa? Saya lihat tadi WA dari siapa itu yang penjara itu mengatakan tidak sepeser pun aku dapat ya. Saya kira dia menganggap itu donasi itu untuk dia gitu loh. Kalau dia mengatakan tidak sepeser pun aku dapat, berarti dia menganggap donasi itu untuk dia gitu loh. Mungkin itu kekeliruannya. Bang Rudi tidak menjelaskan ke dia donasi itu untuk biaya kasus hukum gitu loh. Jadi yang dia pahami itu adalah izin Pak untuk dirinya. Ya, izin sebentar. Saya sudah menjelaskan itu berkali-kali sama dia. Mulai dari sel Rudi, aku menggalang dana atas namaku, atas nama apa aku bilang. Untuk mengurusi kau masalah hukum. Uang ini bukan untuk kau, aku bilang. Tunggu ku lihat ya. Sebentar, jangan dulu bicara Pak. Dan waktu itu diakui. Waktu di Polresta aku memang ada. Dikasihnya uang katanya. Yang mereka ini tidak sadari definisi penjara itu. Menurut si Edis. Bentar ya. Nah ini. Nah. Dan tadi sudah kutunjukkan bukti transfer kan salah satunya ya. Iya, sudah ditunjukkan tadi. Tunggu. Ini pengakuan Rudi. Mak Pep, jujur maho. Bahasa Indonesia kan aja semua ya. Mak Pep, jujurlah kau. Ada masuk ke rekeningmu dari rekening nama Rudi Yohanes. Kalau ada waktumu, print rekening koran itu ke bank. Aku dibilang sang debaters dikasih 5 juta di penjara, 0 besar. Kalau di Polres Tabes ada. Nah, di sini aja kan dia sudah tidak ngerti definisi penjara. Memang dia di Polrestabes itu apa? Karyawan polisi? Kan tidak. Di Polrestabes kan dia di penjara. Ada dikasih 1.200.000 ya, dan 800. Itu yang kuingat katanya. Nah, dari situ aja pun dia keliru. Pertama datang aku.
Dia bilang begini, Bang, susah kali aku di sini makan dengan minum airnya air apa itu keran itu. Jadi sangkut kaporitnya di sini ku. Bagi dulu uang, ku kasih 1,5 juta. Sudah. Besoknya kami datang lagi, beberapa hari kemudian datang lagi mau minta kuasa apa gitu. Ya. Apa dia? Bang, lihat lalu gatal-gatal di semua badanku. Memang kuliah udah panuan semua dia. Begini Bogono, begini Bogono, begini Bogono. Kasihlah dulu begini Bogono katanya. Akhirnya ku kasih 2,5 juta. Sudah. Pas waktu itu gagal 2 kali sidang. Pas mau pulang tanggal 5. Aku tanggal 4 ya. Kalau orang lain tanggal 5. Tanggal 5 aku pulang. Ku bilang sama dia, Rudi, aku belum tentu bisa datang lagi sini. Inilah uang terakhirku ya, 1 juta lah. Ini uang untuk mengurusi masalah hukummu. Bukan untuk kau. Jadi aku mengumpul atas namaku, rekeningku. Aku mengumpul atas nama, si Bom mengumpul atas nama dia. Tetapi Rudi, ini sudah kuminta kemarin, kuberitahukan kepada istrimu. Kutanya istrimu, Ito, sanggup Ito mengurusi masalah Rudi Syamamura di penjara? Jawab dia, aku nggak sanggup, saya nggak sanggup Ito. Kalau begitu Ito lah yang mengurus. Yakin Ito? Iya. Akhirnya akulah mengurus ini. Ku bilang sama dia. Itu dia tuh Pak. Berarti si Rudi yang di penjara itulah yang salah paham, Bang Rudi ya. Salah paham. Jadi ya oke lah Bang Rudi. Mungkin ini adalah pengalaman yang pahit lah ya untuk Pak Rudi. Jadi mungkin saya hanya kasih saran ya untuk kedepannya janganlah seperti itu lagi. Karena pengalaman yang sangat pahit loh Bang Rudi. Jadi tahu Bapak sekarang apa yang mau dilakukannya sama aku? Tahu Bapak apa yang mau dilakukan? Kalau itu tadi saya bilang hati-hati dalam membantu ya. Yang mau dilakukannya sama aku, mau melaporkan aku ke polisi, pasal 310, pasal 372, pasal 378. Aku bilang, silakan kau buat laporan, ku hadapi kau. Aku bilang, nggak takut aku. Untuk apa aku takut? Sedangkan ucilim-ucilim ku lawan, apalagi lahnya dia. Dan aku tidak lari ke luar negeri. Kayak Syedis lari terbirik-birik, terkencing-kencing. Aku tetap di Indonesia. Nah, ini juga Bang Rudi. Jadi saya heran kok ya. Rudi yang di penjara sama Bang Rudi yang mau membantu ini tuh. Kok bisa si Edis TV jadiannya jadi berapa namanya tuh? Kok terseret. Karena muncung dia Pak. Edis itu nggak tahu bahwa aku 1 November 2024 sudah menstop donasi. Oleh si Edis difitnah. Orang tuh bicarakan bulan 5 2025. Difitnah aku masih ngumpul donasi. Edis itu kan muncungnya panjang. Bukannya mau dia membantu Rudi Syamamura. Si Rudi Syamamura minta bantuan dari dia. Dia alihkannya ke Bom. Kan kurang ajar si Edis. Lantas ku tanya, berapa bantuan si Edis? 250.000. Mulutnya kayak 2M. Panjang mulutnya kayak 2M. Yang dibantunya 250.000. Tapi sok tahu dia, oh Rudi Yohanes ada mengumpulkan donasi. Itulah masalahnya Pak. Oke, Bang Rudi, terima kasih penjelasannya. Jadi tetap kuat ya, jangan patah semangat, sering membantu sesama lah ya. Siap, oke. Bang Rudi. Siap. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih. Jadi kawan-kawan, ngeri kan fitnah sama aku tuh ngeri. Jadi jangan kalian anggap enteng. Kalau keluarga kau atau kau difitnah seperti belum tentu kau tahan. Dibully lah kau tiap hari dibilang Iskariot Judas. Kalau aku mah untung udah terbiasa ya gara-gara Paul Zhang dulu ya. Dan ucil dulu kan gara-gara rumah anak terang ini kan iri. Dibilang juga aku begini Bogono. Ku hadapi, ku kasih penjelasan. Ya. Kalau berani Syedis naik ke sini. Buktikan kalau dia punya bukti aku mengumpulkan dana sampai tanggal yang dia bilang itu. Halo Muan Silitonga. Halo, shalom. Halo Stepeng. Ya. Shalom, selamat sore aku dengarkan, ku matikan mic-ku. Ya, selamat sore. Sehat, Bang. Ya, jadi
begini Bang, saya nggak ke substansi. Ini kan kalau saya lihat, kalau kita jeli ini di dunia TikTok, kan saya sudah berapa kali masuk, saya tidak lihat substansinya tentang tentang yang kemarin viral itu dibahas terus. Tetapi ini kan lihat perkara mulanya ini, si Edis TV ini, kalau saya melihat ini ada misi terselubung, memang dia ingin memporak-porandakan apologet di dalam. Coba abang lihat, semenjak kapan ketika dia debat, dia nyebrang ke Kristen, menyerang ke Kristenan. Ini kan baru-baru saja. Mungkin ini sudah final puncaknya dia. Contoh kiamat, Metatron sudah kemana-mana sekarang. Serang sana, serang sini, nggak tahu yang mana ini. Yang apa namanya, yang terlibat langsung, yang tidak terlibat langsung. Ada beberapa nama yang naik. Ini semua ini perkara mulai Edis lah. Yakin saya, dia bawa misi tertentu ini. Coba dengan kesombongan. Saya pernah naik awal sebelum booming ini viral tentang Edis. Saya pernah nasihati Ibu Sofi. Kebetulan kami satu koma. Saya bilang, Ibu Sofi kan di Amerika sama Edis, tolong dinasihati Edis. Saya bicara begitu, Ibu Sofi masih adem-adem aja. Sampai bercanda-bercanda di Wani Piro. Saya bilang enggak, ini masalah serius. Edis enggak biasanya begitu. Dia nyerang ke Kristennya, apologet. Dan apa yang kebutuhan debatnya itu sudah menyeberang ke Kristenan. Enggak bisa begitu, dicampur-campur begitu. Saya enggak tahu apakah dia ini ada misi. Dia memperkenalkan nih, yang saya pahami tentang kekristenan beda dengan kalian yang tolol, yang sedeng gitu Bang. Jadi sudahlah, berhenti Bang, sudah kentaro. Kami yang jeli ini sudah tahu dia itu siapa, mulai viti-viti yang lamanya. Kalau saya melihat ini sudah instruksi bahwa dia mau eksis apa, ajaran apa. Coba lihat dari dia menyerang kekristenan, Yesus, dia mengangkat tema Yesus punya Tuhan. Awal-awal dulu dia bilang waktu di YouTube, Yesus bukan Tuhan. Coba Bang, ajaran apa kira-kira ini? Jadi ini permainannya di semua di sana dengan si siapa itu, si tarigan-tarigan itu yang abang bilang gitu kan. Jadi saya sudah stop Bang, bersatu yang di dalam, mereka kan di luar, mereka tidak tanggung resiko, mereka cuap-cuap aja. Abang yang di Indonesia ini yang tahu persis tentang Rudi Simamora, kami percaya itu Bang. Saya ikuti abang bukan barusan, mulai dari kasus sama PC The King, awal-awal guru Rudi Simamora. Jadi sudah Bang, nggak usah Bang, biarin dia di sana. Saya lebih percaya abang, omongannya itu nggak ada yang betul. Coba lihat sekarang kemana-mana, ini kan Metatron sudah terpancing kemana-mana ini, gara-gara si kiamat, macam-macam lah. Jadi inti dari sini, kalau kita jeli, ini di sini memang sengaja, ingin sengaja apologi yang di Indonesia. Mereka enak-enak aja di sana. Cuma kekurangannya Ibu Sofiatul, kenapa kau dukung? Kenapa kau lawan? Nah ini yang saya bertanda tanya juga sama Ibu Sofiatul ini. Kok kau serang lagi siapa debaters? Kok kau fitnah, melemparkan isu-isu lagi, tambah memperkeruh masalah ini? Saya kira itu Bang, ya sudah cukup lah, kasih biarkan mereka di sana, biarkan mereka di sana. Kita kok yang di sini di Indonesia, NKRI harga mati, kita yang mau diadu domba sama mereka itu. Oke. Terima kasih. Bagus sekali. Tuhan Yesus baik, memberkati dirimu dan keluarga. Haleluya. Amin. Ya. Kisah ini kawan sebenarnya terulang lagi. 2003 juga gitu. Paul Zhang mengatakan seluruh pendebat Indonesia itu penakut, kata Paul Zhang. Saya ingat kali waktu itu. Dan waktu itu saya lawan Paul Zhang. Saya bilang yang takut itu kau. Kau lari ke luar negeri, kan gitu. Dulu mereka dari luar negeri selalu menghina-hina pendebat dari yang ada di Indonesia. Kan itu, saya ingat sekali. Ternyata setelah saya teliti dan dengar-dengar dari orang di Belanda, dia lagi mengajukan suaka politik. Sama dengan Edis, mengajukan suaka politik. Nah, untuk mengurus suaka politik ini, agar cepat itu diterima oleh Amerika, maka dia harus membuat kekacauan lah di Amerika. Di Indonesia. Maka sampai dia di Amerika langsung gaspol, start
Sampai hari ini malam langsung menghujat Islam, biar orang Islam marah, dan betul marah. Ditunjukkanlah sama si Edis celurit, ditunjukkanlah semacam lah pantat segala macamnya. Itulah dibawa Edis dalilnya kepada pengurusan Swaka ini bahwa saya sudah diancam begini begono. Makanya dia selalu mengatakan dia dipersekusi kan, padahal kan tidak ada. Kalau persekusi lewat dunia maya, ya inilah saya dipersekusi herder-herdernya si Edis. Pernah nggak saya mengeluh, oh saya dipersekusi Edis? Tidak pernah ya. Kemudian mungkin nggak cukup, sama dengan Paul Sang juga dulu gitu. Kemudian diserangnya kekristenan. Paul Sang juga kan dulu gitu. Setelah diserang Islam, oh kurang kuat apanya, syaratnya diserangnya lagi kekristenan. Dan Edis saya lihat memang itulah yang diinginkan dia ya, kekacauan. Setelah itu dia bisa melakukan swaka dan ya bisa diterima. Nah, demikian tadi yang Muslimin deh. Karena si Udin mungkin tidak tahan ya, ketika video-videonya atau foto-fotonya itu disebarkan oleh Rudy Hanes, lalu dia frustasi ya kan, tidak dapat menanggung beban. Lalu dia bunuh diri, mau bunuh diri kamu Muslimin ya. Dia mau mati saja supaya dia lekas dinaikkan kereta api. Terus kebetulan mungkin ditelepon oleh selingkuhannya itu, lalu dia menangis. Lalu buru-buru live-nya dimatikan ya, karena apa, mungkin tidak tahan menahan rindu ya kan, menahan derita di Amerika sana. Sehingga dia sengsara batin ya. Jadi si Udin mau mati ngenes katanya. Ingin segera mati agar tidak sakit lagi, tidak menahan sedih lagi, tidak menahan pahit lagi gitu ya. Karena di Amerika sudah susah, jadi kalau orang Amerika tidak ngasih makan katanya, ngek dia. Ngek tuh mati katanya. Jadi dia ingin segera mati saja agar tidak sakit lagi katanya. pikirnya usai mati itu terus usai sudah, urusan dunianya ya sudah, tapi urusan akhiratnya wah itu sampai yaumul kiamah ya kan, kekal di dalamnya. Si Udin di neraka kekal di dalam, dan itu sudah menjadi sebuah kepastian. Jadi saat ini si Udin ternyata tengah merana kamu Muslimin ya. Baik kamu Muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budisani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير